Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan Islam, khususnya perkembangan pendidikan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah ini bersifat desentralisasi atau belum memiliki tingkatan dan standar umum di dalamnya. Kajian pendidikan Islam pada masa ini berpusat di berbagai kota, di antaranya yaitu Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, dan Cordova, dan berbagai kota lainnya. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan dan dikaji di antara kota-kota tersebut yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, ilmu pasti, sastra, seni bangunan, seni rupa, dan seni suara. Pada masa dinasti Umayyah ini, jenis pendidikan dibagi menjadi dua. Di antaranya yang pertama yaitu pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan para pembesarnya. Materi yang diajarkan pada pendidikan khusus ini yaitu diarahkan untuk memperoleh kecakapan dalam mengendalikan suatu pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan keperluan dan kebutuhan pemerintahan. Yang kedua yaitu pendidikan yang dikhususkan untuk bagi rakyat biasa. Pendidikan ini sebagaimana diteruskan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan ini langsung diampu oleh para ulama dalam mengajar, membimbing, serta memimpin kepada rakyat. Dari kedua perbedaan jenis pendidikan pada masa Bani Umayyah sendiri ini tidak serta-merta melupakan pentingnya suatu pendidikan. Adapun secara umum pendidikan pada masa Bani Umayyah ini pertama memiliki tujuan yaitu membentuk insan kamil. Yang kedua yaitu tempat dan lembaga pendidikan. Adapun tempat dan lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah ini diantaranya yang pertama yaitu pendidikan kutab atau tempat belajar menulis. Yang kedua yaitu pendidikan masjid. Yang ketiga yaitu pendidikan badiah atau tempat belajar bahasa Arab. Yang keempat yaitu pendidikan perpustakaan. Yang kelima yaitu majelis sastra atau salon kesusastraan. Yang keenam yaitu bamaristan atau tempat belajar kedokteran. Yang terakhir yaitu madrasah Mekah. Pendidikan pada masa Bani Umayyah sendiri memiliki beberapa ciri dan corak diantaranya. Yang pertama yaitu bersifat Arab. Yang kedua yaitu berusaha meneguhkan dasar-dasar Islam yang baru muncul. Yang ketiga yaitu memfokuskan terhadap ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa. Yang keempat yaitu membuka jalan bagi pembelajaran bahasa-bahasa asing. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah dapat dilihat pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Sebagai pengganti ayahnya yaitu Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun sangat mencintai ilmu. Dibuktikannya dengan gencarnya beliau dalam menerjemahkan buku-buku Yunani dan meneruskan ataupun mengembangkan Baitul Hikmah yang telah didirikan ayahnya dengan perguruan tinggi dan perpustakaan di dalamnya. Dan didirikan Darul Ilmi yang berisikan tentang koleksi buku-buku langka yang menjadikan daya tarik sendiri bagi dinasti Bani Umayyah dan menjadikan pusat kotanya yaitu Baghdad menjadi kota kebudayaan dan pendidikan peradaban Islam yang paling utama di penjuru dunia. Dikarenakan berkembangnya pengaruh masyarakat pada masa Bani Abbasiyah, tujuan pendidikan pun mengalami beberapa perkembangan. Ditujukan dengan bervariasinya dan bermacam-macamnya tujuan pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu tujuan keagamaan, yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan, yang ketiga yaitu karena cinta terhadap ilmu pengetahuan, yang keempat yaitu tujuan kebudayaan atau pangkat dan
kemekahan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah sendiri dibagi menjadi 3, tergantung pada tingkatan pendidikannya. Di antaranya yang pertama yaitu kurikulum pendidikan dasar atau kutab. Kurikulum ini mencakup rencana pembelajaran berupa membaca dan menghafal Al-Quran maupun syair-syair. Yang kedua yaitu mengenai cerita tokoh-tokoh Islam dan pokok-pokok agama Islam maupun nahwu sorof yang ala kadarnya. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan menengah. Rencana pembelajaran pada kurikulum ini mencakup berbagai ilmu umum dan ilmu nakliyah. Yang terakhir atau ketiga yaitu kurikulum pendidikan perguruan tinggi. Rencana pembelajaran pada perguruan tinggi ini secara umum dibagi menjadi 2 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan yang mempelajari tentang ilmu-ilmu nakliyah atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua yaitu jurusan ilmu-ilmu umum atau akliyah. Dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini mengakibatkan pula berkembangnya tempat dan lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu kutab atau pendidikan dasar, yang kedua yaitu pendidikan rendah di istana, yang ketiga yaitu tokoh-tokoh kitab, yang keempat yaitu rumah-rumah para ulama, yang kelima yaitu majelis salon kesusastraan, yang keenam yaitu badiah, yang ketujuh yaitu rumah sakit, yang kedelapan yaitu perpustakaan dan observatorium, yang kesembilan yaitu madrasah. Metode pengajaran pun pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan. Di antaranya metode-metode tersebut yaitu metode lisan, metode hafalan, dan metode menulis. Yang selanjutnya masuklah kita ke dalam pembahasan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah pada era modern saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ajaran Islam memberikan solusi-solusi terhadap kehidupan manusia, tak terkecuali melalui pendidikan. Dapat kita lihat pada masa modern ini berbagai hal yang memiliki implementasi nilai-nilai pendidikan Islam yang berasal dari dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Salah satu implementasinya dapat kita lihat pada jenis-jenis pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah yang dijadikan sebagai referensi jenis pendidikan pada masa modern ini. Yang pertama yaitu pendidikan kutab atau pendidikan dasar. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan kutab adalah pendidikan dasar yang dimana pada era modern ini pendidikan dasar juga kita dapat lihat pada jenjang TK hingga SD. Yang kedua yaitu pendidikan masjid. Pendidikan masjid juga dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan masjid juga dapat kita lihat pada pendidikan pesantren. Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ini dapat kita lihat pada era modern yaitu SMA dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dinasti Abbasiyah terhadap era modern saat ini. Dapat kita lihat pada yang pertama yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan dapat kita lihat pada pendidikan kutab atau pendidikan dasar yang mengalami penambahan materi berupa nahwu dan cerita tentang tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang tersirat di dalamnya bahwa keinginan para ulama atau pendidik pada masa saat itu agar para peserta didik senantiasa aktif dalam pembelajaran. Hal ini selaras dengan adanya kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang merekomendasikan untuk anak selalu berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu metode pengajaran dan metode pendidikan. Metode pengajaran yang digunakan pada Bani Abbasiyah ini dibagi menjadi 3, yaitu metode lisan, metode hafalan, dan metode menulis. Metode lisan dapat kita lihat pada sekarang yaitu
metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan di setiap kelas, yaitu metode verbalisasi dalam menyampaikan materi. Yang kedua yaitu metode hafalan. Metode hafalan ini merupakan metode yang berkaitan erat dengan sosial agama, yang digunakan untuk mengingat materi-materi yang disampaikan oleh pemateri. Yang ketiga yaitu metode menulis. Metode menulis ini digunakan pada saat sekarang relevan dengan adanya mencatat materi dan menyusun materi-materi yang akan dibukukan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pendidikan Islam dengan tema perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.